Sobat, saya ada di titik kemacetan. Saat ini Anda lihat ada kepadatan yang terjadi di wilayah Jalan Raya Kalimalang. Saya akan melihat langsung perilaku pemudik. Yang mana apakah ini bisa membahayakan mereka. Mereka yang lebih dari 2 orang berkendara dengan keluarga, membawa anak-anak, membawa muatan lebih dari yang diperkirakan. Kita akan tanyakan kepada mereka dan kita akan imbau kepada mereka aspek kehati-hatian dalam perjalanan. Tujuan mudik kemana, Pak? Hati-hati ya, Pak, ya, bawa anak seperti ini ya, Pak, ya. Ya, ini jadi kehati-hatian, aspek kehati-hatian yang penting untuk kita ingatkan lagi, Sobat, karena aspek kehati-hatian dengan membawa 2 anak seperti itu dan menuju ke Kuningan, Jawa Barat. Tentu perjalanan yang tidak singkat, perjalanan panjang yang harus dilalui bersama dengan anak-anak. Ada resiko di sana yang harus dijaga bagi setiap pengendara. Sobat, lagi dan lagi saya ada di Jalan Raya Kalimalang. Ini titik perlintasan utama jalur Pantura. Pemudik sepeda motor yang memilih menggunakan kendaraan roda 2 untuk menuju ke kampung halaman mereka pasti melintas di wilayah ini. Dan Anda bisa lihat saya ada di tengah perjalanan. Pemudik motor yang ingin menuju kampung halaman mereka tersendat dan mengalami kemacetan seperti ini. Dan lagi adalah suatu pilihan bagi mereka untuk memilih berkendara menggunakan sepeda motor. Tetapi harus ada aturan yang diikuti. Nanti kita akan lihat bagaimana perilaku keselamatan berkendara dari setiap pemotor yang melintas dan kita akan coba memberikan himbauan kepada mereka. Saya akan coba lihat beberapa pemudik yang memiliki kebiasaan tentu saja yang dalam tanda kutip melanggar aturan. Harapannya ini bisa kita ingatkan dan bisa kita temukan tentu saja. Ya, Pak, semangat, Pak. Bapak, dengan Bapak siapa, Pak? Denny. Pak Denny. Pak Denny sedang mudik dengan membawa barang-barang dan boleh dilihat sini, Sobat. Ada tulisan menarik, pecandu pragmatik waktunya mudik Tangerang Tegal. Republik Ngapak, saudara. Republik Ngapak, Pak. Republik Ngapak dari Tegal ke Tegal. Tegal. Hati-hati ya, Pak. Iya, Pak. Luar biasa. Itu dia salah satu pemudik yang kami bisa temukan di jalan yang memberikan tulisan-tulisan semacam penyemangat lah, semacam lelucon agar tidak ngantuk di jalan dan memberikan suntikan motivasi bagi rekan-rekan sejawat, rekan-rekan seperjalanan satu aspal, kawan-kawan. Maka dari itu, Sobat, kita akan lihat hal-hal yang menarik lainnya nanti. Sobat, saya coba akan melihat di sini ada pengendara yang lagi dan lagi menarik untuk dilihat. Ada tulisan di belakangnya. Yuwon ngapuran, Mak. Yuwon ngapuro, Mak. Yuwon ngapuron, Mak. Bodo tahun iki mboten. Nyangking bojo mung iso. Nyangking krese ijo. Pak, dengan siapa namanya, Pak? Irwan. Ya, Pak, itu tulisan apa artinya, Pak? Pulang nggak bawa bini, cuma bawa teng-tengan. Pulang nggak bawa mini, cuman bawa tentengan plastik hijau. Tapi bawa duit segepok. Dikit. Iya. Yang jelas, semoga dapat jodoh. Jodohnya nanti ketemu di kampung halaman. Semangat ya, Pak. Jadi, Pak. Itu dia. Lagi-lagi hal yang menarik kita temukan ketika ada tulisan-tulisan penyemangat. Pulang nggak bawa mini, hanya bawa plastik hijau. Plastik hijau isinya apa? Jangan-jangan duit segepok. Nah, itu harapannya. Kita lihat lagi. Dengan siapa, Bu? Dengan siapa namanya, Pak? Paleman. Paleman. Ini satu tasnya, kemudian ini ada isinya banyak banget, Pak. Bawa apa aja, Pak? Bingkisan sama anaknya, kasihan, Pak. Hati-hati ya, Pak, ya kalau di jalan ya, Pak. Mau mudik kemana, Pak? Mau mudik kemana? Rawang dekat. Kerawang. Oke, hati-hati ya, Pak, ya. Hati-hati sayang ya. Nah, luar biasa. Selamat Hari Raya Lebaran ya, Pak, ya. Semoga sehat-sehat Bapak, Ibu semua dan sampai selamat di tujuan. Hati-hati berkendara, Pak. Seperti ini, Pak, nih. Terlalu banyak ini, Pak. Tapi pelan-pelan ya, Pak, ya. Di sana ada jalan lubang. Hati-hati, Pak. Sudah kita ingatkan, Sobat, kepada pemotor-pemotor yang overloaded, kita sebutkan ataupun
pemotor yang membawa barang bawaan berlebih. Penting bagi kita untuk terus memperingatkan, tapi apalah kita, saya sobat sebagai seorang jurnalis berupaya untuk memberikan informasi seoptimal mungkin agar bisa didengarkan dan memberikan semacam imbauan kepada rekan-rekan. Apapun itu yang punya otoritas lah yang paling tepat untuk menyampaikan hal-hal yang dirasa berkaitan dengan keselamatan berkendara di jalan. Maka dari itu saya akan tanyakan kepada Pak Syahril ini. Ya. Pak Syahril dari Polantas, dari dinas mana Pak? Dari unit mana Pak? Jakarta Timur. Satuan polisi dari Polres Jakarta Timur. Pak Syahril, Ya. Pak, tadi saya temukan tidak sedikit Pak perilaku berkendara yang dirasa buat kita was-was Pak. Di antaranya bawa barang yang overloaded alias kapasitasnya berlebih Pak, sampai melewati ujung dari jok sepeda motor. Gimana sebetulnya Bapak selaku polisi lalu lintas melihat keadaan dan perilaku mudik yang seperti itu Pak? Ya, bagi kami petugas Polantas yang menemukan seperti itu, kebetulan pasti akan kami tegur, minimal kami tegur. Iya, iya. Ya, untuk utamakan keselamatan, karena keselamatan yang utama dari berangkat sampai tujuan, begitu kembalinya selamat sampai tujuan. Betul. Jadi kalau lebih muatan, biar kalau kita tahu kita pun akan tegur. Oke. Minimal untuk yang bersangkutan tidak akan mengulangi lagi. Oke. Kalaupun itu barangnya kita suruh turun di jalan, ya nggak mungkin juga. Nggak mungkin, betul, betul. Ya, karena itu adalah oleh-oleh Iya. buat dibawa ke kampung. Iya, Pak. Memang sudah dipersiapkan sudah Iya. sejak lama. Tadi saya juga lihat Pak, bukan hanya yang overloaded, tapi juga saya lihat ada yang bawa anak kecil Pak, bawa Betul. anak kecil. Anak kecilnya ada 2 dipangku di depan sama bapaknya yang mengemudi di tengah sama anaknya. Belum lagi barang bawaannya Pak. Wah, ini saya sampai deg-degan lah lihat ya Pak. Betul, itu tidak kami pungkiri. Memang ada beberapa masih 1 atau 2, tidak banyak. Masih ada. Jadi sebenarnya dari pihak Polri sudah mengadakan bus gratis Ya. bagi keluarga yang membawa anak-anak, ikut bus gratis. Ya. Begitu juga ada BUMN, perusahaan swasta, semua berlomba-lomba mengadakan pengadaan bus gratis pulang kampung. Ya, tapi apa boleh buat, memang masih ada beberapa dari pengendara motor yang tetap membawa anak kecil. Yaitu memang sangat rawan di situasi arus mudik seperti ini yang perjalanannya jauh dan cukup padat, risikonya sangat tinggi. Terima kasih sekali lagi Pak Syahril, Siap. petugas Satuan Lalu Lintas dari unit Polres Metro Jakarta Timur yang mengawasi kepadatan dan kemacetan yang ada di belakang kami saat ini sobat di jalur utama menuju ke wilayah Pantura di Jalan Raya Kalimalang seperti ini. Ingat, keselamatan yang utama, jika lelah beristirahatlah. Yuk. Terima kasih sekali lagi, Pak. Sobat, di belakang saya saat ini ada yang menarik ini. Ini mau mudik ini nampaknya. Benar demikian Pak, mau mudik Pak? Iya. Dengan Bapak siapa namanya? Jaya. Pak Jaya. Iya. Dengan siapa Pak? Keling. Pak Keling, Pak Jaya, Pak Keling. Mau mudik kemana Pak? Brebes. Waduh, Brebes Pak, jauh banget. Iya. Berapa jam kira-kira perjalanan Pak? Ya paling 8 jaman. 8 jam? Iya. Wah, luar biasa. Ini kan sepeda motor yang dimodifikasi. Iya. Kebersihan. Kebersihan Pak, sebenarnya buat ngangkut sampah. Cuma kan kita kan buat keluarga pulang bersama gitu. Ini adalah truk angkutan sampah Pak? Iya. Saya di Bayoran Lama ngangkut sampah. Petugas PPSU? Iya. PPSU? Iya. Dinas Pemprov DKI Jakarta? Iya. Luar biasa. Sobat, ini adalah petugas Dinas Pemprov DKI Jakarta yang bertugas membersihkan sampah. Iya. Dan pada akhirnya kendaraannya dimodifikasi seperti ini. Kalau boleh agak minggir sedikit Pak. Minggir sedikit lagi Pak, boleh Pak? Isinya apa aja ini Pak? Ya beras sama sembako teh. Boleh saya lihat nggak Pak?
Boleh ya Pak ya? Bisa Pak, dari belakang. Dari belakang bisa ya? Ya, dari sini kan bisa. Oke. Dari belakang kan bisa. Petugas PPSU juga Pak? Ya, ini kan luar yang biasa. Saya bekerja semua dengan sampah Pak. Pekerja semua ya? Iya. Luar biasa. Iya. Ini dia pasukan oranye yang bisa kita lihat kerap kali membersihkan ibu kota Jakarta. Mereka pun meninggalkan sejenak ibu kota Jakarta karena mereka punya kampung halaman. Gitu ya Pak ya? Oke Pak, saya mau lihat sebetulnya ada bawa apa aja di belakang. Boleh Pak, sebentar ya Pak ya? Belakang, Pak. Boleh Pak ya? Iya, nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. kita akan lihat sebentar apa yang dibawa oleh petugas PPSU yang ketika mereka bawa Iya, untuk iya. mudik. Dari belakang. Wow, ini dia nih rombongannya. Halo Pak, halo Ibu. Dengan Bapak siapa? Pak Daryono. Boleh ikut naik Pak? Boleh ya? Sobat, saya ikut naik. Saya coba untuk naik sobat. Dan saya ada di sini sobat untuk naik dan mencoba setidaknya merasakan perjalanan mudik yang akan dilalui oleh kawan-kawan petugas kebersihan sampah di DKI Jakarta. Mereka modifikasi kendaraan ini untuk mereka bisa mudik kampung halaman ke Brebes. Tujuan mana Pak? Tujuan Brebes Pak. Tujuan Brebes? Iya. Luar biasa. Bapak juga petugas PPSU juga? Iya Pak. Petugas. Sama itu ponakan. Sama dengan ponakannya petugas PPSU juga. Dengan Ibu siapa? Ya. Rika. Ada juga ke Brebes? Oh, berarti ini keluarga semua ya? Wah, ini barang bawaannya banyak sekali sampai ada stroller bayi nih. Ya lumayan Pak. Ya namanya lagi lebaran. Kalau lebarannya dapat ada yang ngasih beras sampai itu lah. Oke, ada sumbangan ya Pak ya? Iya dari perorangan. Luar biasa. Hebat sekali nih kawan-kawan petugas kebersihan yang... Alhamdulillah Pak. Oke, jadi bisa dipastikan, mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Iya. Ini untuk Sobat Abraham Silaban di AB+. Ini adalah tempat yang biasa untuk bawa sampah. Iya Pak. Ini adalah isinya tadi sampah-sampah. Dan saat ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Dan di belakang saya Sobat, di belakang saya seperti ini adalah membawa barang bawaan mereka. Tempat sampah yang dimodifikasi menjadi transportasi mudik. Biasanya ada sampah di sini dan sekarang banyak bawa oleh-oleh untuk mudik ke kampung halaman. Luar biasa Pak. Doa saya untuk selamat sampai tujuan ya Pak ya. Tetap semangat dan salam kami untuk keluarga ya dengan Bu Lika ya tadi ya Bu ya. Dan sehat-sehat ya Pak, Bu. Selamat Lebaran. Saya Abraham Silaban. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Selamat jalan Pak. Selamat jalan ya Pak ya. Selamat jalan Pak. Pak. Itu dia sobat. Semua orang punya kampung halaman dan semua orang punya tempat untuk menyandarkan kerinduan. Maka dari itu, upaya apapun tentu dilakukan. Memodifikasi truk sampah menjadi transportasi, itu salah satunya. Tapi siapalah saya untuk menyalahkan, karena saya bukan otoritas yang berwenang. Saya hanyalah manusia yang bisa merasakan kerinduan yang mereka alami untuk kembali ke kampung halamannya. Harapannya, mereka bisa tiba dengan selamat. Tapi lagi dan lagi, utamakan perilaku berkendara dengan baik dan utamakan perilaku tertib ketika ada di jalan. Saya Abraham Silaban. Kita jumpa lain kesempatan. Nama saya Abraham, Ibu. Oh iya Abraham, iya kayaknya mukanya nggak asing gitu. Oh ya? Aduh, oke Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Abraham Silalahi bukan? Abraham Silalahi bukan? Abraham Silaban. Oh Silaban. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu, doa saya selamat sampai tujuan. Amin. Dan satu lagi Bu, marga saya bukan Silalahi, Silaban. Silaban.